Apaan tuh? Hello guys, welcome back to and Merry Christmas Merry Christmas and Happy New Year. ya. Nah, di belakang kerlap-kerlip lampu Natal tersembunyi banyak makhluk-makhluk horor yang berkeliaran di bulan Desember dan siap untuk merusak Natal dan menghukum anak-anak yang bandel. Ini by the way, kita bakal ngomongin apa sih, Pet? Maksudnya kok lu tiba-tiba lu kayak merusak suasana Natal nih? Karena kita mau ngomongin Demons of Christmas, the nightmare horrors. Jadi ini of kita bakal Christmas. ngebahas the myth yang sering merusak Natal ya? Nggak merusak Natal juga sih, dia nyampur gitu. Kadang ada, kalau lo baik lo dikasih kado, kalau lo jahat lo dibelah perutnya. Serius? Iya. Oh, jadi ini kita bakal ngomongin, karena memang temanya masih tema Natal, kita bakal ngomongin makhluk-makhluk yang suka ikutan gaib, ya? iya, dari cerita-cerita rakyat yang suka muncul di bulan Desember. Oh, di kisah-kisah Natal gitu. Dan mereka tuh, kesamaan yang sering gue jumpai adalah mereka suka menghukum orang-orang yang bandel. Berarti ini ada kaitannya sama Santa Claus nggak? Ada banget dong. Oh, ada banget ya? Ada beberapa makhluk yang berkaitan erat dengan Santa Claus. Santa Claus itu jadi demit atau bukan sih? Santa Claus itu bisa dia? jadi demit sih. Dia? Cuman kalau Santa Claus itu dia dulu dari si Santo Nicholas itu. Santo Nicholas itu ada satu saint yang terkenal, dia suka charity, suka giving gitu-gitu. Akhirnya pokoknya dari situ berubah menjadi Santa Claus. Gue juga gue nggak riset tentang Santa Clausnya sih, gue lebih riset ke The Demons. Tapi kita kalau misalnya kita ngomongin ini aja kali ya, intronya doang. Berarti kayak kalau misalnya kita dari folklore tentang Santa Claus sendiri sebenarnya bukan orang biasa. Berarti karena dia ada sosok orang yang punya magic ya. Yes, dia bisa terbang, Iya. bisa ngasih kado ke seluruh dunia dalam waktu 24 jam. Iya loh. Bisa punya indera mana yang baik mana yang jahat. Nah, tapi dan juga punya kerajaannya sendiri. di North Pole itu ya. Nah, tapi kita nggak bakal ngebahas Santa Claus kali ini, guys. Yes. Karena Petra udah research tentang demon itu ya. Iya, beberapa makhluk-makhluk yang cukup horor ya. Yang biasanya mereka nongolnya nih di bulan-bulan Desember dan di bulan Desember dan bertema tema Natal ya, the creatures of Christmas, the holiday bulan Desember inilah gitu. Tapi rata-rata sih dari Christmas folklore, Christmas horror gitu sih yang gue dapet. Tapi nggak banyak sih makhluknya. Kemarin yang gue lihat sih ternyata ada banyak banget makhluk Christmas. Tapi lo udah pilihin ya? Gue udah pilihin beberapa yang menurut gue seru. Nah, kita mulai aja dengan makhluk Natal pertama kita, yaitu Grilla dari Iceland. Jadi apa tuh Grilla? Grilla ini dia nih perempuan raksasa yang tinggal di gua lahan lahar kering Dimmu Borgir. Jadi Dimmu Borgir tuh ada beneran di Iceland, nama daerahnya, dan dia tinggal di goa itu katanya. Dan dia tuh punya indera yang atau sense untuk mendetek anak-anak yang nakal. Karena dia nih punya kelaparan yang hanya bisa mengenyangkan dia adalah jika dia memakan anak-anak nakal. Tapi harus anak-anak nakal? Harus anak-anak nakal, karena dia punya indera itu, sense untuk mendetek mana yang bandel nih. Nah, anak-anak bandel itu akan diculik dan direbus jadi tongseng bocil. Jadi itu dia. Itu Grilla, Gryla dari Iceland. Kan di Iceland soalnya kan kayak Viking itu suka banyak raksasa gitu. Nama tempat goanya aja daerahnya Dimmu Borgir. Tapi ini berarti si Grilla ini bentuknya hanya sosok cewek ya? Berarti perempuan katanya dia udah nikah 3 kali. Oh. Jadi ini Grilla ini cuma satu orang atau ada beberapa? Satu orang. Oh, bukan spesies ya? Satu orang.
Satu orang. makhluk. Yes. Gua pikir jenis kayak pepek gombel gitu yang kita udah bahas kemarin. Beda ya? Ya. Agak mirip ya, suka sama anak-anak ya? Iya, dia suka sama anak-anak, rada mirip sih. Cuman dia bedanya anak-anaknya dimakan, dijadiin tongseng. Kira-kira anak-anaknya umur berapa kan? Nggak tahu sih, dia nggak spesifikasi umurnya. Tapi bawah teenager kayaknya ya? Iya, mungkin bawah teenager gitu. Sampai umur 10-12 tahun kayaknya masih oke deh. Iya, mungkin masih enak, nggak tahu. Yang belum mens gitu kali. Ada yang ngeliatin dari atas. Hah? Siapa tuh? Nah, Si gorila. Nah, kita masuk ke makhluk kedua kita nih. Oke. Makhluk kedua kita masih ada hubungan sama gorila. Oke. Jadi gorila ini selain udah nikah 3 kali, dia juga punya peliharaan. Tunggu, jadi si gorila ini tuh sebenarnya manusia atau raksasa. Dan ya jadi dia jenis demit raksasa. sih gua rasa dia demit karena dia kan bisa punya indera itu untuk mendeteksi. Tapi maksudnya emosi. bukan hantu kan? Dia Entitas berarti ya? Entitas. Kan kalau hantu kan orang yang udah meninggal gitu kan bisa jadi hantu. Kalau ini berarti Iya. bukan dong dia? Bukan. Dia ya Jin kayak kayaknya. beast, kayak Jin kayaknya. iya mungkin jin ya, bisa jadi. Nah terus dia punya piaraan kenapa? Dia punya peliharaan nih. Dia punya peliharaan kucing raksasa pemakan manusia. Kucing. Yang namanya bakal gua nggak bisa sebutin. Jolakoturin. Jolakoturin. Nama kucingnya Jolakoturin. Semoga ngomongnya benar ya kita ya. Atau the Yule Cat. Yule Cat. Oke. Nah, jadi kucing ini juga punya spesifikasinya sendiri. Jadinya jadi yang aneh dari kucingnya si gorila ini, di malam Natal, kucing ini bakal makan siapapun yang nggak pakai baju baru. Ya. Jadi lu harus pakai baju baru di malam Natal, kalau enggak lo Kasian banget. Itu kayaknya nggak fair deh. Kasian banget orang yang punya baju baru gimana? Makanya. Baru dicuci nggak boleh tuh, baru cuci. Harus beli baru. Baju baru beli baru, kalau enggak lo dimakan. Ini berarti si Jolakoturin. Nah, ini juga berarti dari Iceland juga ya? Dari Iceland juga. Namanya aja gitu kan, nama kayak Jolakoturin. Nah, kan dia sama si gorila itu perebutan makan anak. Enggak, kan dia makaninnya khusus yang punya baju baru ya? Yang punya baju baru, orang dewasa bisa, orang siapa aja yang nggak pakai baju baru, lo mati. Ada ciri-cirinya nggak sih, Pet? Dia warna apa? Dia sih yang kalau gue lihat di foto-fotonya warnanya hitam, terus Kucing gede kayak kucing hitam aja, kucing hitam cuma gede, udah kayak kucing normal hitam gede, taringnya ya bertaring kayak panther gitu, kalian nggak kucing sih, tapi lebih ke kucing. Lebih ke kucing. Suka makan Jadi sebenarnya legenda kucing ini tuh dibuat buat nakutin para petani wol zaman dulu, biar ngejar target supaya pas lagi bulan liburan wolnya bisa diproses jadi baju baru. Jadi pekerja yang cepat itu bakal dapat baju baru sebagai hadiah, dan yang lambat ya dimakan. Yang males ya, buat orang-orang yang males. Iya, dimakan sama si folklore-nya serem. Jolakoturin. Nah, tapi di versi lain katanya kucing ini suka makan makanan orang. Makanan orang? Ya kayak kucing biasa aja sih sebenarnya. Iya, kucing biasa juga makanin makanan orang. Kucing culamit ya. Iya. Kucing culamit. Jadi di versi lainnya lebih lembut dia. Cuma minta makanan orang ya. Gue berarti sering nemu nih kucing. Iya, ini mah di mana-mana ada. Kucing oranye tuh biasa tuh kalau di food court tuh. Gitu, jadi itulah si gorila dan Jolakoturin atau the Yule Cat itu. Dan ini mereka berasal dari Iceland. Gitu. Oke. Kita lanjut atau ada pendapat? Nggak? Lanjut. Oke. Nah, sekarang kita masuk dari entitas sosok atau demon, whatever. Namanya Frau Percha. Ini dari German folklore, cerita rakyat Jerman. Dia ini katanya suka berkeliaran di 12 Days of Christmas ya. Tunggu, dia ini tuh apa dulu sosoknya, Pak? Dia ini sosoknya orang, perempuan, tapi dia perempuan, tapi katanya dia punya dua wujud. Satu tuh wanita cantik dengan berjubah putih, tapi satu lagi nenek-nenek tua jelek bongkok gitu. Jadi dia punya dua wujud utama itu. Dan dia muncul di 12 Days of Christmas. 12 Days of Christmas. Itu sebelum berarti ya? 12 Days Before Christmas ya?
Iya kan? Ya gue nggak tahu ya menjelang Christmas kayaknya. Oke. Kenapa dia muncul di Blue Beard? Dan dia suka nongol di 12 Days of Christmas ini. Dia suka berkeliaran sama minionsnya dia yang nanti gue akan ceritain. Dan apa namanya, Frau ini punya sebutan The Belly Slitter. Wih, atau penyobek perut. Yoi. Si Frau ini nih, dia tuh suka berkeliaran di 12 Days of Christmas ini karena dia sebenarnya mau ngasih kado juga buat orang-orang yang dermawan. Buat orang-orang dermawan dia akan mengasih hadiah. Tapi dia ini benci banget sama pemalas, pembohong, dan yang serakah. Itu target utama dia tuh. Dan dia tuh paling benci sama bocil yang suka tepu-tepu. Itu paling benci dia. Itu paling benci. Kalau jadi buat yang pembohong, pemalas, dan yang serakah, hukuman dia nih sadis banget. Jadi hukumannya dia, lo bakal perutnya disobek, ususnya ditarik semua, terus perut lo bakal diisi sama sampah dan batu, terus dijahit lagi. Sadis banget si Frau. Gua nggak ngerti sih maksudnya dia ngasih gitu. Oh, karena sebel aja kali ya dia. Nggak, jadi ini ada juga aspek lainnya adalah si Frau ini tuh dia tuh punya hari khusus namanya Epiphany Day kalau nggak salah. Jadi dia tuh nggak suka banget kalau orang kerja di hari itu. Kalau orang kerja di hari itu. Pokoknya hari itu nggak boleh. Kalau hari itu nggak boleh kerja, lo harus makan dan mengisi perut lo. Kalau perut lo nggak diisi, gua yang isiin gitu ya. Gua yang isi pakai batu sama sampah gitu. Jadi, disiplin ceritanya ya. Tapi maksa ya. Tapi ada kontradiktif ya karena dia bilang dia nggak suka pemalas, tapi disuruh jangan kerja di hari itu karena kebetulan hari itu harinya dia. Jebakan banget, berarti jebakan Batman ini gimana? Karena itu harinya Frau. Hari Epiphany Day itu harinya si Frau. Jadi kalau harinya si Frau itu kita nggak boleh ngapain? Nggak boleh kerja. Dan gue denger dia tuh paling suka sama pekerja yang spinner. Yang itu yang wall ya? Wall ya. Dia paling. Jadi di luar dari Epiphany Day, ya lo harus kerja. Tapi di Epiphany Day lo harus makan, kalau nggak perut lo diisi. Pokoknya harus sesuai dengan itinerary ya. Iya, harus sesuai dengan itinerary-nya si Frau Percha. Iya. Gua kayaknya dia dulu ini deh anak IO deh kayaknya. Karena dia nyusunin jadwal. Harus sesuai dengan IO gitu. Terus yang bocil-bocil tukang tepu punya hukuman beda. Beda nggak? Beda. Bukan perutnya disobek, tapi lidahnya ditarik, terus disobek-sobek pakai beling. Aduh, tapi nggak apa-apa kalau lo debus, lo kayaknya kebal. Kalau debus ya. Gini. Tapi kalau pas yang lagi dia berulah seperti itu, wujudnya dia yang jadi nenek-nenek apa yang wanita cantik? Ya semua sih dari yang gue lihat rata-rata mereka melihat dua wujud ini, dua wujud yang satu berjubah. Karena artinya Frau itu kalau nggak salah bagus, artinya the shining one kalau nggak salah. Artinya si Frau Percha itu. Nih gue jujur ya, pas lagi kita ngobrol ini, gue nggak tahu nih Petra ngumpulin ceritanya kayak gimana. Yeah. Gue nggak tahu sama sekali gitu, baru denger kali ini. Cuman kita ini dapat visual juga nih tentang si ini nih. Si Frau Percha. Si Frau Percha ini dapat visual kayak cewek rambutnya agak kemerahan. Ya rambutnya agak kemerahan gitu supaya bajunya baju putih pakai gaun malam. Terus rambutnya tuh kayak ada keriting-keriting kayak gue gini-gini. Asik. Ya mungkin. Bener ya? Rambutnya anggotnya agak coklat. Gue nggak ngelihat fotonya dia sih soalnya. Lu juga belum lihat ya? Gue juga belum lihat fotonya sih. Oke, nanti kita cari, kita bakal tunjukin deh. Aduh, gue agak keganggu sama yang di atas sana. Di atas sana dia ngeliatin terus. Masa sih bro? Di atas itu tadi kata. Salam demit. Nah, abis itu kalau buat orang baik ada hadiahnya. Apa? Dikasih koin 500 perak. 500 koin sana gitu, apa gimana sih? Katanya worth a dime. A dime. Jomplang banget sama hukumannya. Iya, udah dipotong-potong. Hukumannya robek, kamu jahat, kamu bandel, kamu dirobek, kamu Tapi mungkin dime-nya kalau yang baik cuma dikasih koin. Udahlah. Daripada lidah lu dipotong-potong. Mendingan dikasih koin. Dikasih koin. Nah, jadi kan katanya malamnya si Frau Percha ini dia suka keluaran sama minionsnya dia. Nah,
Kita masuk ke Nah, ini Minions bukan Papoy kan? Papoy. bukan. Nah, Minionsnya si Frau ini adalah makhluk berikut yang akan kita bahas. Oke. Dia dikenal sebagai Stragele dari Switzerland. Oh, berarti yang tadi juga kan di Jerman nih? Ya, daerah Eropa, ya pokoknya situlah Eropa, Austria, Eropa, whatever. Gue juga nggak tahu nih kenapa gue dari Switzerland. Oke. Pokoknya dia, nah Stragele ini pokoknya minionsnya si Frau Percha yang menemenin dia ngukum yang bandel-bandel. Berupa apa wujudnya? Nah, wujudnya itu dia berbulu, satu badan, berbulu, humanoid gitu. Terus mukanya tuh merah. Kulitnya merah gitu. Terus mereka juga punya tanduk panjang. Oh. Jadi mirip genderuwo kali. Iya, Cuma mirip. dari foto-foto yang gue lihat, panjang gitu doang. beda-beda kulitnya. Iya. Ada yang warna bulu coklat, ada yang warna bulunya putih gitu. Dan apa namanya? Kalau Stragele ini nggak sesadis si Frau sih. Sadis juga deh. Dia punya hobi nyuri dari anak-anak yang bandel. Jadi mainan-mainan anak bandelnya dicuriin, diambil-ambilin. Dan kadang-kadang mereka juga suka nyobek-nyobek badan bocil. Jadi badan bocil disobek, terus dilempar-lempar. Itu nightmare sih. Makanya cerita di apa Eropa sih? Ini kenapa di Natal? Iya. Oh, mungkin ya karena semuanya tujuannya biar di hari Natal semua anak menjadi baik. Iya, semua nggak bandel. kesamaannya itu kan dia nyari yang bandel-bandel gitu. Nakutinnya serem banget loh. Nakutinnya serem banget. Dia literally nyobek badan bocil kebelah jadi dua dan dilempar ke langit. Tapi cara menghindar dari Stragele itu ada. Oh, gimana? Jadi katanya kita harus ninggalin sisa makanan kita pas pesta Natal dengan harapan mendingan makanan sisanya yang dimakan daripada ngambilin anak-anaknya gitu. Itulah si Stragele dan siapa Frau Percha. Jadi Frau Percha, the master and the minions Stragele. Makhluk berbulu. Berarti si Stragele ini ada banyak ya jenisnya? Ini lebih banyak, ini banyak. Lebih spesies ya? Dia minionsnya jadi ada banyak. Jadi kayak nggak cuma satu. Kalau Frau cuma satu. Okay. Ya. Dan ini kalau ini kayak demonic gitu deh, demons kalau nggak salah ingat. Oke. Nah, kita sampai ke yang kita familiar nih. Yang terakhir nih ya. Belum terakhir. Tapi ini familiar. Ini adalah sosok yang gue dulu pas masih kecil di TK gue nemu tuh pas Natal ada yang namanya Pit Hitam. Yang suka bawa karung, masukin anak ke karung, terus yang menghukum anak-anak bandel. Jadi mungkin kita mulai dari asal usulnya dulu kali ya. Jadi Kenapa? Enggak, gue keingetan dulu si Pit Hitam itu kok zaman gue kecil ada yang dibilang Sweater Pit. Lu denger gak sih? Tau gak Sweater Pit? Ya bener. Karena namanya Pit Hitam alias Zwarte Piet. Oh, Zwarte Piet. Zwarte Piet. Jadi Zwarte Piet ini datang dari Belanda, bro. Pantesan. Dia tuh ceritanya dari literatur abad 1100-an. Iya, zaman gue kecil tuh Sweater Piet masih terpengaruh bahasa Belanda ya. Yes. Yang membuat Zwarte Piet ini menjadi terkenal adalah dulu ada guru sekolah di tahun 1850. Guru sekolah ini namanya John Schenkman. Nama bukunya adalah Saint Nicholas and Zincknecht, yang artinya Saint Nicholas and his servant. Jadi apa namanya? Saint Nicholas itu kan Saint Nicholas Santa Claus. Yes. Ini karena kan Pit Hitam tuh sering dilihat sebagai sekutunya si ini kan, sekutunya. Selalu datang berdua gitu kan. Sekutunya si siapa? Santa Claus. Nah, jadi Pit Hitam ini kalau kita mulai dari bentukannya dulu kali ya. Jadi Pit Hitam ini tuh identik dengan wajah hitam, kulitnya hitam semua. Bibirnya merah, terus suka pakai wig keriting hitam. Kayak Dakocan ya? Sama anting emas besar katanya. Serius? Iya. Gitu. Wujud-wujud yang sering kita jumpai. Tapi masih wujud manusia kan? Masih wujud manusia. Orang Afrika apa ya? Nah, itu tunggu. Itu dia. Belum, itu akan kita bahas. Jadi Pit Hitam ini sebenarnya demon yang
yang dijinakan sama si Santo Nicholas ini sama Santa Claus. Jadi Santo Nicholas ini dulu tuh sering dikenal sebagai penjinak demons. Wow. Yes. Wow, jadi, Warren nih. Iya, jadi Pit Hitam tuh sebenarnya salah satu demon yang ditame atau diperbudak sama Santo Nicholas atau Santo Claus dan dirantai dulu. Nah, apa namanya, ya setiap tahun tugasnya Pit Hitam ngebantu Santa Claus bagi-bagiin hadiah Natal dari permen, gingerbread lah untuk anak-anak baik. Dan dia juga bertugas menegur anak-anak nakal. Anak-anak nakalnya ditangkap biasanya, dimasukin ke karung, terus dipukul pakai sapu. Oh iya, karena dia bawa karung. Gue dulu ingat di TK, gue kayak gitu. Temen gue ada yang masukin karung. Gue bercanda-bercanda, parah sih sebenarnya. Iya, trauma. Tapi gue dulu ingat waktu di TK juga ada Santa Claus, terus ada Pit Hitam, itu takut banget. Iya, kayak lagi lebih, jadi kayak Santa Clausnya tuh langsung takut aja. Iya, takut banget. Soalnya iya, dibawa ke karung, katanya dimasukin karung, terus ya udah. Terus sama gurunya ditunjuk-tunjuk, itu yang bandel tuh Pak, itu yang bandel kan jadi kayak masih kecil gitu ya. Temen gue literally dimasukin karung loh, nangis. Iya loh, kasihan. Oh my God. Nah, jadi Pit Hitam ini yang seperti lo bilang karena kulitnya hitam segala macam menimbulkan kontroversi bro. Pit Hitam ini tuh di kalangan masyarakat mengandung aspek rasisme yang cukup mencolok. Iya. Terutama dari kulitnya, ya kan? Karena jadi si Pit, kita harus ingat dulu zaman dulu ya. Sekarang sih Belanda udah nggak kayak begini. Tapi Belanda itu dulu mempraktekkan perbudakan kulit hitam. Ya kan? Make sense loh. Jadi makanya tokoh ini disebut sebagai warisan kolonial yang melegitimasi perbudakan. Gitu makanya rada kontroversial, dilihatnya kayak rasis gitu kan. Dijadiin budaknya Santa Claus gitu. Dan katanya juga anak-anak yang ditangkap sama si Pit Hitam ini suka dibuang ke Spanyol. Dan orang-orang Spanyol jadi marah karena menurut Spanyol menjadi penghinaan. Karena mereka nggak setuju negaranya dijadikan tempat pembuangan anak. Itu kontroversinya, Spanyol bete gara-gara Pit Hitam buang anak ke Spanyol. Ini masih ngerekam kan? Iya gitu. Nah, itu cerita tentang si Pit Hitam. Makanya lucu ya, menarik ya. Tapi berarti sebenarnya kayak faktanya sendiri masih simpang siur ya. Sedangkan jadi kayak Pit Hitam itu masih banyak beda-beda gitu ya. Ada yang percaya Pit Hitam itu sebagai apa, ada Pit Hitam sebagai apa. Gitu. Dia bukan beda-beda, tapi menurut gue berkembang selagi. Jadi zaman dulu digambarkannya lebih sadis. Lebih sadis, lebih demon-like. Tapi berkembangnya zaman makin halus. Nanti kelihatan juga di karakter berikut yang akan kita bahas. Yang akan kita bahas yang pokoknya yang menjadi ally sekutunya si Santa Claus ini, makin zaman maju, makin image-nya berubah jadi lebih lucu, jadi lebih friendly. Karena kan make sense lah gitu, karena Christmas, hari Natal, about presents, about joy, about the miracles of Christmas. Gitu, bahwa di belakang itu tersembunyi malu-malu seperti ini yang suka nyobek-nyobek perut dan bikin tongseng anak. Ini apa nih sekarang? Yang terakhir adalah Mister. Sebelum yang terakhir, jangan lupa di subscribe dulu, jangan lupa di like dulu, dan jangan lupa di komen. Follow Instagram Damit juga guys. Karena algoritma YouTube sangat menyukainya guys. Jadi kalau kalian bisa membantu kami menekan tombol tersebut, kami sangat terbantu sekali. Yes, kita tunggu 1, 2, 3 subscribe. Lanjut ya. Lanjut. Makhluk terakhir kita yang ini juga lumayan sering didengar dan rada mirip sama Pit Hitam sebenarnya. Apa itu? Mirip Pit Hitam campur Stragele. Dia adalah Krampus. Gua nggak tahu Krampus. Jadi kalau Krampus, origin figur ini tuh nggak sejelas Pit Hitam yang dari Belanda. Kayak banyak ahli folklore yang berspekulasi asalnya nih dari tradisi Kristen yang tinggal di pegunungan Austria abad ke-6 sampai 7. Jadi mereka punya sebuah tradisi yang nanti akan gue bahas. Jadi bahkan tulisan tentang Krampus itu baru ada di abad ke-16. Jadi ini yang paling susah gue cari infonya, originsnya ya gitu. Tapi yang origins yang paling
paling sering kita dengar yang dari abad ke-6-7 itu tradisinya itu tradisi yang tinggal di pegunungan Austria. Tradisi tersebut namanya Krampuslauf yang artinya Krampus Run. Oh, dikejar. Jadi anak-anak muda berpakaian dengan pakaian Krampus gitu, mereka cosplay jadi Krampus ngejarin orang-orang. Nah, wujudnya sendiri Krampus kayak gimana nih? Nah, wujudnya Krampus, dia tuh setengah kambing, setengah orang, badannya berbulu, punya buntut dan lidah panjang. Dia juga bertanduk kayak kambing sama bertaring. Oke, serem ya? Serem. Krampus bentuknya serem, demons. Dan dia juga salah satu demon yang ditame sama Saint Nicholas. Oh, oke. Gitu, dia juga temannya atau budaknya Santo Nicholas, si Santa Claus. Jadi dia tuh juga demon yang ditame sama si Santo Nicholas. Ada gak sih film yang udah membuat tentang ini Santa Ada. Claus? Santa Clausnya nggak ada sih. Cerita tentang Santa Claus si penjinak demon ini. Si pembudak setan. Iya. Ada gak sih? Nggak tahu gua. Nggak tahu ya. Kalau teman-teman ternyata ada yang tahu, komen ya. Iya, boleh tuh. Gue penasaran sih tentang kisah Santa Claus. Biasanya Santa Claus cuma cerita tentang kakek tua yang cinta sama keluarganya, bikin hadiah gitu kan. Tapi gue penasaran sama sosok Santa Claus penjinak demon. Iya. Yang tahu ada filmnya, boleh di-spill di bawah. Benar guys, please kasih tahu kita. Terus gimana lanjut lagi si Krampus? Apa Jadi namanya? anak-anak harus cosplay jadi Krampus dan dia harus lari-lari apa gimana maksudnya? Jadi yang pakai Krampus ngejar orang-orang. Oh. Terus orang-orangnya harus lari dari Krampus kayak main tag gitu loh. Oh, jadi permainan. Gitu, ya. jadi permainan. Permainannya apa? Mungkin ya filosofinya lari dari bad spirits lah atau ya kayak kejar-kejaran aja sih sebenarnya with cosplay. Terus perannya si Krampus ini kemunculannya ini hebohnya ini apa Perannya nih? Krampus ini sebenarnya mirip sama Pit Hitam. Oh, Dia masih juga sama? iya sama banget justru gua perhatiin. Jadi minionnya si Santa Jadi Claus minionnya Santa Claus biasanya dia suka ngunjungin anak-anak di tanggal 5 Desember. Beda tuh jamnya sama si Pit Hitam. Kalau Pit Hitam di tanggal 25, kalau Krampus di tanggal 5. Nah, berarti kalau misalnya si Krampus udah bertindak nih di tanggal 5, berarti sebenarnya bocah-bocah bocil-bocil bandel itu udah habis dong. Terus si Pit Hitam apa itu tanggal 25? Mungkin nggak semuanya kali. Mungkin nggak semuanya. Mungkin ada yang miss, ada yang terlewat. Ada yang terlewat gitu atau apa namanya? Gue juga nggak tahu sih sebenarnya. Jadi kayak semacam Hunger Games ya, kayak ada seleksinya gitu. Gue juga nggak Kalau tahu. misalnya lolos di tanggal 5, mungkin bikin bandel lagi, ntar ada yang di 25. Mungkin dia punya dibabat kuota lagi. gitu, nggak boleh lebih dari ini, nggak boleh lebih dari berapa nyawa yang dicabut atau gimana. Gue nggak tahu sih perjanjiannya sama si Santo Nicholas gimana. Oke, terus ada apa lagi, Pet? Nah, Krampus. jadi si Krampus ini, jadi karakteristik yang sering gue temuin juga di ini di dua sosok ini, Pit Hitam dan Krampus ini, mereka tuh pas di-tame sama Saint Nicholas, pas dijinakan sama Saint Nicholas tuh mereka dirantai. Dan Krampus ini beda sama Pit Hitam. Kalau Pit Hitam tuh dia ya rantainya akhirnya nggak semakin majunya zaman. Ya dia nggak pakai rantai lagi digambarkannya gitu kan. Dia udah nggak pakai rantai karena dia pakai chip. Pakai chip. Jauh-jauh meledak. Berani kabur, dar. Iya sih bener, lebih high tech gitu ya. Kalau Krampus beda, Krampus malah bangga sama dia malah seneng pakai rantainya suka diputer-puter kayak anak tawuran gitu. Oke. Buat dramatic effect. Oke. Literally artikelnya nulis gitu kemarin. Gitu. Ya. He likes to muter-muterin rantai buat dramatic effect. Biar keren aja gitu, sini anak bandel. Mungkin sama simbolik juga kan? Iya, simbolik. Jadi sebenarnya. rantai itu adalah simbol the bindings of devil di Nah, Christian iya. Church. Jadi ya dengan rantai Keterikatan. Iya, dia di bind gitu Iya. kan. Di Wow. bind apa ya? Diikat gitu Iya, kan. terikat. Dan dia juga sama kayak Pit Hitam, dia juga punya karung buat ngarungin anak bandel. Oh, bawa karung juga. Cuman ternyata setelah gue gali lebih dalam lagi, hukumannya juga lebih sadis dari Pit Hitam. Si ternyata. Krampus ini? Si Krampus. Kalau dia nggak dibuang ke Spanyol tuh? Dia nggak dibuang ke Spanyol. Dia Dia suka itu si Krampus sampai mampus, digebukin Krampus sampai mampus, atau dia kadang suka juga nenggelamin bocil ke air. Ini benar-benar Night Before Christmas ya. Atau kadang kalau dia lagi lapar, anak itu dimakan. Iya. Tergantung mood pokoknya ya. Nah, kalau si Pit Hitam buangnya masih ke Spanyol,
Kalau Krampus buangnya langsung ke neraka, bro. Oh. Bocil bandel langsung buang ke neraka. Cepet ya, langsung bawa ke neraka ya. Nah, tapi semakin maju zaman, si Demon Eli Santa Claus ini berubah bentukannya. Jadi lebih lembut gambarnya, jadi lebih lucu dan ceritanya nggak sesadis zaman dulu. Bahkan Krampus pun kalau lo lihat gambar-gambar barunya lebih cute, lebih Emang kayak iya? Cupid. Coba gue iya. mau lihat. Emang Iya. iya? Ya, gue ngebayangin kayak Tony Chopper, lu tau si ini gak sih? Tadi color ini Si One Piece. si One Piece. Kan dia kalau berubah jadi yang gede banget gitu, Krampus. Iya, Krampus gak sih itu? Enggak, Krampus lebih mirip Stragele sama itu kayak setengah kambing Ih, serem kali ini. Iya, ini filmnya tuh dari Oh, ini ya. Nah, tuh ya kayak Oh, gitu. ini demon banget sih. Ini demon banget. Oke. Gitu. Oke, ini demon banget sih. Ini kayak apa namanya? Bahomet apa? Baphomet ya, kayak Baphomet. Ini Baphomet banget, apalagi lidahnya ngelel gitu. Dia lidahnya panjang. Ini sih serem sih. Ini sih makhluk neraka, gue percaya sih. Ini makhluk neraka banget sih. Gelemin anak gitu. Ini bobo rantai terus ya deh. Anaknya lagi diculik gitu. Either mau dibuang ke neraka, dimakan atau lagi dikejar. dikejar-kejar. Ini tapi ada kalau misalnya penculikan gini orang tua nggak marah ya? Ada acara buat Ya harus terima, anak mereka bandel. Gue berharap ini cuma folklore doang sih ya. ya. Lah, folklore. Itulah makanya maksudnya folklore ini terjadi karena biar anak-anak menjadi baik. Ya maksudnya gitu. cuma buat nakut-nakutin aja Nakut-nakutin gitu. Cuman menurut gue sih seharusnya nggak cuma pas lagi Natal doang lo baik ya. Seluruh tahun lah lo baik gitu. Tapi kan memang dibilangnya kan sebenarnya kayak ini tuh ibaratnya kalau yang gue lihat ya, folklore ini kan sebenarnya bikin kayak karena hari raya holiday-nya di akhir tahun. Nah, jadi kan sebenarnya memang kayak apa ya? Penghakiman di akhir tahun, Pet. Iya. Jadi kayak kan memang selalu dibilang ini kan, kalau lu udah mau Santa Claus, lu udah being nice for this whole year gitu. Kalau misalnya kita dari sepanjang tahun udah jadi anak baik, nanti di Desember itu sama Santa Claus dikasih hadiah. Make sense. Kalau lu jadi anak bandel, sepanjang tahun lu jadi anak bandel, nah lu jadi disitulah lo akan ditimbang apakah perut akan disobek atau ditenggelamkan. Tahun ini lebih dibikinnya jadi kayak hari penghakiman nih kok gue serem juga ya kalau gue kayak bikin kesimpulannya gitu. Iya. Pas kebetulan kita udah end of the year juga, jadi lu jadi anak nakal atau lu aja anak baik. Jadi kalian harus introspeksi diri, apakah tahun ini kalian udah menjadi manusia yang baik atau manusia yang nakal. By the way, kalau kalian punya cerita-cerita, tahu cerita-cerita folklore tentang yang berhubungan dengan Christmas, coba spill deh biar kita juga tahu gitu. Iya, pasti banyak deh. Atau folklore lokal juga mungkin yang masih nyerempet di bulan Desember. Boleh banget. Please share ke kita. Oke, akhir kata kita ucapkan terima kasih sudah menonton episode spesial Makhluk-Makhluk Demit di hari Natal. Yes. Sekali lagi jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa follow Instagramnya Dadamit. Karena setiap harinya ada konten-konten seru guys, dijamin beneran seru banget ya. Betul. Oke. See you guys next time. Next time, bye bye. Bye bye. Salam Demit, Merry Christmas, Happy New Year.